Tapi sebelumnya, apa sih op-amp itu? Op-amp atau operational amplifier adalah sejenis komponen IC yang berfungsi sebagai penguat operasional atau penguat sinyal dan sering digunakan pada berbagai komponen elektronika. Mari kita ketahui lebih banyak apa itu op-amp inverter, fungsi, karakteristik, bentuk, dan juga cara kerjanya akan diulas tuntas pada video kali ini. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, op-amp berfungsi sebagai penguat operasional atau penguat sinyal. Hal ini dikarenakan op-amp memiliki jangkauan frekuensi yang luas serta gain atau penguatan yang tinggi. Oleh karenanya, alat ini sering digunakan pada berbagai keperluan, misalnya pada osilator, integrator, komparator, diferensiator, dan lain sebagainya. Op-amp ini berbentuk IC linear serta berfungsi sebagai penguat sinyal listrik. Perangkat elektronik yang satu ini tersusun dari beberapa komponen pembentuk, diantaranya kapasitor, transistor, dioda, dan juga resistor. Op-amp juga umumnya dibuat dalam bentuk IC atau integrated circuit. Lalu gimana sih sejarah op-amp ini dan sejak kapan penggunaan op-amp ini dimulai? Penguatan operasional sebenarnya sudah digunakan sejak zaman dahulu kala, lebih tepatnya pada tahun 1940-an. Namun istilah op-amp sendiri baru dipopulerkan pada tahun 1940. Pada saat itu, seorang ilmuwan bernama John Ragazzini membuat percobaan ilmiah, yaitu dengan memanfaatkan vacuum tube, yaitu tabung hampa udara. Penguatan operasional yang dibuat oleh John Ragazzini ini kurang lebih memiliki ukuran 3,8 kali 5,4 kali 10,4 cm. Kemudian alat tersebut harus dioperasikan pada tegangan 300 volt untuk dapat beroperasi. Nah, op-amp di era modern ini udah beda. Kalau dulu pakai vacuum tube, di era modern ini vacuum tube udah digantiin dengan komponen transistor. Bukan cuma itu aja, vacuum tube juga udah dikemas dalam bentuk IC, jadi lebih praktis dan nggak butuh daya listrik yang besar banget kayak awal pembuatannya dulu. Kalau dilihat secara struktural, op-amp merupakan komponen elektronika yang memiliki dua input, yaitu input inverting dan juga input non-inverting. Selain memiliki dua input, op-amp ternyata hanya memiliki satu output yang letaknya di antara kedua input tersebut. Nah, sekarang, apa itu op-amp inverter? Jadi, op-amp inverter merupakan salah satu konfigurasi sirkuit op-amp dengan menghasilkan keluaran yang merupakan kebalikan atau inverse dari sinyal inputannya. Gampangnya sih, jika sinyal masukannya positif, maka akan menghasilkan sinyal keluaran yang negatif. Begitupun sebaliknya. Prinsip kerjanya yaitu sinyal masukan positif masuk ke input inverting op-amp, input non-invertingnya terhubung ke ground, lalu selanjutnya resistor umpan balik menghubungkan terminal inverting inputnya dengan output op-amp. Resistor umpan balik ini akan menghasilkan perbedaan tegangan menjadi nol. Nah, dengan prinsip kerja op-amp inverter yang seperti ini, maka op-amp inverter akan menghasilkan sinyal keluaran yang merupakan kebalikan dari sinyal masukannya. Yuk, oke, nama gue Dimas Prasetyo. Gue bakal melanjutkan penjelasan dari Teteh Gaming barusan yang udah ngejelasin tentang dasar dari op-amp, pengertiannya, sejarahnya, cara kerjanya, dan seterusnya. Gue bakal ngejelasin gimana cara kerja atau gambaran dari si op-amp ini pada sebuah rangkaian menggunakan Proteus tentunya. Proteus bukan kakek Zeus. Ya itu dia. Oke, kita pakai kacamata dulu biar kelihatan pinter. Oke, op-amp. Yang pertama di sini gue pakai komponen 4136 untuk op-amp-nya dan gue pakai resistor. Dah cuma dua komponen itu aja. Habis itu gue akan ngecek itu pakai osiloskop untuk membuktiin di mana gelombang input dan outputnya itu berbeda. Output yang dihasilkan akan berbeda dengan input. Jadi output itu akan lebih besar karena inverting. Oke, terbalik gitu dia. Oke, kita start digital oscilloscope. Bentar. Gue belum jelasin ya, sorry. Oke, di sini gue pakai dua resistor. Yang pertama R1-nya resistor pertamanya itu resistor yang punya nilai 1000 ohm. Terus ada resistor gue yang punya 10.000 ohm. Resistor kedua itu sebenarnya resistor callback, arusnya itu untuk ntar ujungnya nyambung ke si
output dari op-amp ya gitu. Dan gue di sini punya dari sini gue pakai input sine ya, sine DC. Terus ada volt plus di sini itu sekitar 12 volt dan juga volt minus juga 12 volt. Oke. Dan gue naruh ground di plus ini. Oke. Dan di oscilloscope ini gue make di oscilloscope untuk pin A itu adalah inputnya. Nanti kita bakalan lihat sinyal input dan sinyal output yang di pin B itu. Pin B ini akan berbeda, tidak sefasa gitu. Oke, tujuannya itu sih. Oke, ntar mana debug oscilloscope. Nah, ini dia. Nah, kita bisa lihat untuk gelombang warna kuning itu adalah yang inputnya dan gelombang warna biru itu adalah outputnya. Nah, ketika gelombang kuning itu membuat sebuah lembah, nah gelombang B-nya membuat bukit. Jadi mereka karena ini inverting, input dan output itu tidak sama. Jadi inputnya itu lebih datar, sedangkan ketika dia output si B itu malah mengalami kenaikan gelombang, yang dimana mereka bisa disebut dengan tidak sepasa. Fasa itu apa bang? Fasa itu kalau gue baca dengan kesimpulan otak gue yang 1500 cc ini, fasa tuh adalah satuan relatif untuk dalam konteks gelombang ya, di mana menyatakan sebuah gelombang itu punya bukit dan lembah gitu. Kalau misalkan gelombang itu sama berarti dibilangnya sefasa. Misal gelombang A dan gelombang B itu ketika gelombang A bukit, gelombang B juga bukit, berarti itu mereka berdua sefasa. Nah kayak gitu. Nah ini gue bilang tidak sefasa karena pada saat gelombang A itu membuat lembah, langsung gelombang B membuat bukit gitu. Jadi tidak sepasa gitu ya. Oke. Habis itu udah sih itu doang. Ya. Dan terima kasih udah nonton video penjelasan singkat ini untuk op-amp inverting. Yap, thank you. Bye.